Dalam sejarah Gereja Katolik, abad keempat merupakan salah satu periode paling penting dalam pembentukan dan penegasan ajaran iman Kristen. Gereja yang selama berabad-abad mengalami tekanan dan penganiayaan mulai memasuki masa baru setelah Kaisar Konstantinus Agung memberikan kebebasan beragama kepada umat Kristen melalui Edik Milan pada tahun 313 Masehi. Namun, berakhirnya penganiayaan tidak berarti bahwa gereja memasuki masa damai sepenuhnya. Justru setelah memperoleh kebebasan, gereja menghadapi persoalan yang tidak kalah serius, yakni bagaimana merumuskan secara tepat iman yang selama ini diwariskan melalui kitab suci dan tradisi apostolik. Pertanyaan mengenai identitas Yesus Kristus, hubungannya dengan Bapa, dan kemudian identitas Roh Kudus menjadi pusat perdebatan teologis. Perselisihan tersebut bukan sekadar persoalan akademis. Bagi umat Kristen pada masa itu, pertanyaan mengenai siapa Allah dan siapa Kristus berkaitan langsung dengan keselamatan manusia. Konsili Nikea pada tahun 325 yang sudah pernah kita bahas telah mengambil langkah besar dengan menegaskan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh sehakikat dengan Bapa. Namun persoalan mengenai Trinitas belum sepenuhnya selesai. Berbagai kelompok dan pemikiran teologis masih memperdebatkan hubungan antara Bapa dan Putra serta terutama kedudukan Roh Kudus. Dalam konteks inilah Konsili Konstantinopel yang pertama diselenggarakan pada tahun 381 Masehi, 56 tahun setelah Konsili Nikea. Konsili Konstantinopel tersebut kemudian dikenal sebagai Konsili Ekumenis kedua dalam Gereja Katolik. Konsili Konstantinopel tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Konsili ini merupakan kelanjutan dari pergumulan gereja untuk mempertahankan iman yang telah diterima dari para rasul. Konsili tersebut juga menjadi salah satu tonggak terpenting dalam perkembangan doktrin Trinitas. Melalui konsili ini, iman Nikea ditegaskan kembali dan diperluas terutama dalam pengakuan iman mengenai Roh Kudus. Gereja menegaskan bahwa Roh Kudus bukan sekadar makhluk ciptaan dan bukan sesuatu yang berada di bawah Allah, melainkan sungguh-sungguh termasuk dalam kehidupan ilahi. Karena itu, Konsili Konstantinopel pertama memiliki arti yang sangat besar bukan hanya bagi sejarah Gereja Katolik, tetapi juga bagi seluruh kekristenan. Salah satu kelompok yang kemudian menjadi sasaran utama refleksi teologis gereja adalah kelompok yang sering disebut Pneumatomachi. Nama tersebut berasal dari bahasa Yunani dan secara harfiah berkaitan dengan melawan roh. Kelompok ini menerima ajaran keilahian Bapa dan Putra dalam kadar tertentu, tetapi menolak atau mengurangi keilahian Roh Kudus. Menurut pandangan mereka, Roh Kudus tidak setara dengan Bapa dan Putra. Tokoh-tokoh seperti Makedonius kemudian dikaitkan dengan pandangan ini, sehingga para pengikutnya juga dikenal dalam sejarah sebagai kaum Makedonian. Untuk menghadapi pandangan mereka, gereja kemudian mempunyai pertanyaan mendasar, yaitu, jika Roh Kudus bukan Allah, apakah baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus berarti seseorang dibaptis dalam nama Allah, Allah, dan makhluk? Jika Roh Kudus bukan Allah, bagaimana memahami tindakan Roh Kudus dalam kehidupan gereja? Jika Roh Kudus bukan Allah, bagaimana memahami karyanya dalam pengudusan manusia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong gereja untuk memberikan penjelasan yang lebih tegas. Konstantinopel memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah kekristenan. Kota ini pada awalnya dikenal sebagai Bizantium. Kaisar Konstantinus kemudian menjadikannya sebagai pusat kekaisaran baru dan meresmikannya pada tahun 330. Letaknya sangat strategis karena berada di antara wilayah Eropa dan Asia. Dalam perkembangan selanjutnya, Konstantinopel menjadi salah satu kota paling penting dalam dunia Kristen Timur. Karena posisi politik dan ekonominya, kedudukan uskup Konstantinopel juga semakin penting. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu persoalan yang muncul dalam Konsili Konstantinopel. Tokoh politik utama yang berperan dalam penyelenggaraan Konsili Konstantinopel pertama adalah Kaisar Theodosius pertama. Theodosius menjadi kaisar pada tahun 379 dan memiliki posisi yang lebih dekat dengan iman Nikea dibandingkan beberapa penguasa sebelumnya. Ia berusaha memperkuat posisi gereja yang menerima ajaran Nikea. Pada tahun 380, melalui Edik Tesalonika, Theodosius mengambil langkah penting dalam mendukung iman Kristen Nikea. Kebijakan tersebut menjadi salah satu latar belakang penting bagi penyelenggaraan konsili. Dengan adanya dukungan kekaisaran, para uskup dapat berkumpul untuk menyelesaikan berbagai persoalan gereja. Pada Konsili Konstantinopel yang pertama, tidak semua uskup dari seluruh wilayah gereja hadir. Sebagian besar peserta berasal dari wilayah timur Kekaisaran Romawi. Pada awalnya, Meletius dari Antiokhia memimpin konsili tersebut. Namun, setelah wafatnya Meletius, terjadi persoalan mengenai kepemimpinan dan pengangkatan Gregorius dari Nazianzus.
Gregorius merupakan salah satu teolog besar abad keempat dan dikenal sebagai salah satu dari 3 bapak Kapadokia bersama Basil dari Kaisarea dan Gregorius dari Nisa. Pemikiran para bapak Kapadokia sangat penting dalam perkembangan doktrin Trinitas. Tidak mungkin membicarakan Konsili Konstantinopel tanpa membahas para bapak Kapadokia. Mereka terdiri dari, yang pertama, Basil dari Kaisarea, kedua, Gregorius dari Nazianzus, dan ketiga, Gregorius dari Nisa. Ketiganya memainkan peranan penting dalam perkembangan teologi Trinitas. Basil dari Kaisarea membantu gereja membedakan antara hakikat dan pribadi. Menurut pendekatan teologis yang berkembang di kalangan mereka, terdapat satu hakikat ilahi tetapi 3 pribadi. Pendekatan ini memungkinkan gereja menjelaskan bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus sungguh dibedakan tanpa mengatakan bahwa terdapat 3 Allah. Gregorius dari Nazianzus dikenal sebagai teolog yang sangat kuat dalam membela keilahian Roh Kudus. Dalam karya-karyanya, ia memberikan argumentasi bahwa jika Roh Kudus menguduskan manusia, maka Roh Kudus tidak mungkin hanya merupakan makhluk, sebab sumber pengudusan harus memiliki hubungan dengan Allah sendiri. Gregorius dari Nisa memberikan kontribusi besar dalam refleksi filosofis dan teologis mengenai Allah. Ia berusaha menunjukkan bahwa kesatuan Allah tidak bertentangan dengan pembedaan pribadi. Maka, pemikiran ketiga bapak Kapadokia menjadi salah satu pondasi penting bagi bahasa teologis gereja mengenai Trinitas. Teologi Kapadokia kemudian memberikan bahasa yang lebih matang mengenai perbedaan antara hakikat dan pribadi. Salah satu hal yang paling sering disalahpahami mengenai Konsili Konstantinopel adalah seolah-olah konsili tersebut menciptakan doktrin Trinitas. Pandangan tersebut tidak tepat. Kepercayaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudah terdapat dalam tradisi gereja sejak zaman para rasul. Yang berkembang pada abad keempat adalah perumusan teologis yang semakin jelas mengenai iman tersebut. Gereja berusaha menjawab bagaimana mungkin Allah itu satu, tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus sungguh-sungguh dibedakan. Tradisi gereja kemudian menggunakan istilah satu hakikat 3 pribadi. Dalam bahasa teologi Latin kemudian dikenal rumusan una substantia tres personae. Perumusan terminologi tersebut sangat penting karena membantu gereja mengungkapkan iman tanpa jatuh ke dalam kesalahan teologis. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Namun ketiganya bukan 3 Allah. Ketiganya adalah satu Allah. Inilah misteri iman Kristen yang kemudian dikenal sebagai misteri Tritunggal Maha Kudus. Konsili Konstantinopel memberikan kontribusi penting terutama dengan memperjelas posisi Roh Kudus dalam iman tersebut. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting. Roh Kudus hadir dalam kehidupan Yesus. Roh Kudus hadir pada peristiwa Pentakosta. Roh Kudus membimbing gereja. Roh Kudus dikaitkan dengan baptisan dan kehidupan baru. Namun, pertanyaan teologis yang muncul adalah, apakah Roh Kudus sungguh-sungguh Allah? Konsili Konstantinopel memberikan jawaban yang sangat penting. Dalam rumusan iman yang berkaitan dengan Roh Kudus, gereja menyatakan iman kepada Roh Kudus sebagai Tuhan dan pemberi hidup. Rumusan tersebut memiliki konsekuensi teologis yang besar. Roh Kudus tidak ditempatkan sebagai makhluk. Roh Kudus bukan sekadar simbol. Roh Kudus bukan sekadar kekuatan impersonal. Roh Kudus berada dalam kehidupan ilahi. Salah satu sebutan penting dalam pengakuan iman adalah Tuhan dan pemberi hidup. Sebutan ini menunjukkan bahwa karya Roh Kudus berhubungan langsung dengan kehidupan ilahi. Dalam kitab suci, Roh Kudus dikaitkan dengan penciptaan, kehidupan, pembaruan, pengudusan, dan keselamatan. Dengan menyebut Roh Kudus sebagai Tuhan, gereja mengakui status ilahinya. Dengan menyebutnya sebagai pemberi hidup, gereja mengakui karyanya dalam memberikan dan memperbarui kehidupan. Maka dari itu, masing-masing pribadi sungguh-sungguh Allah, tetapi Allah hanya satu. Bahasa manusia memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan misteri ini. Karena itu, gereja menggunakan istilah teologis untuk melindungi iman dari kesalahan. Konsili Konstantinopel membantu memastikan bahwa Roh Kudus tidak ditempatkan di luar keilahian. Jika Bapa adalah Allah dan Putra adalah Allah, Roh Kudus juga harus diakui dalam kehidupan ilahi. Namun, gereja tetap mempertahankan monoteisme. Ini merupakan keseimbangan yang sangat penting. Salah satu warisan terpenting Konsili Konstantinopel adalah rumusan iman yang kemudian dikenal luas sebagai Credo Nikea Konstantinopel.
Dalam tradisi gereja Katolik, pengakuan iman ini menjadi salah satu kredo utama yang dapat digunakan dalam liturgi. Kredo tersebut mengembangkan pengakuan iman Nikea dan memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai Roh Kudus. Bagian mengenai Roh Kudus dalam tradisi terjemahan Indonesia berbunyi, "Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan, Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi." Rumusan liturgis Katolik tersebut mencerminkan perkembangan iman gereja mengenai Roh Kudus. Namun, perlu diperhatikan bahwa teks historis Kredo Nikea Konstantinopel tahun 381 secara tradisional berbicara mengenai Roh Kudus sebagai Tuhan dan pemberi hidup yang berasal dari Bapa. Tambahan Filioque dan Putra muncul kemudian dalam tradisi Latin dan menjadi bagian dari sejarah panjang perkembangan Kredo. Konsili Konstantinopel tidak hanya membahas doktrin, konsili ini juga menghasilkan sejumlah kanon mengenai tata kehidupan gereja. Salah satu yang paling terkenal adalah Kanon 3, yang memberikan kehormatan khusus kepada Uskup Konstantinopel. Kanon tersebut menempatkan Uskup Konstantinopel setelah Uskup Roma dalam urutan kehormatan. Keputusan ini kemudian menjadi bagian dari perkembangan panjang hubungan antara Roma dan Konstantinopel. Perlu ditekankan bahwa persoalan mengenai primasi, yurisdiksi, dan hubungan antara Roma dengan Konstantinopel berkembang selama berabad-abad. Karena itu, tidak tepat membaca Kanon 3 secara sederhana seolah-olah seluruh struktur hubungan gereja timur dan barat pada masa kemudian sudah terbentuk pada tahun 381. Sejarah hubungan Roma dan Konstantinopel jauh lebih kompleks. Salah satu pertanyaan penting dalam sejarah Konsili Konstantinopel adalah mengenai peran Uskup Roma. Konsili tersebut pada awalnya merupakan konsili yang berlangsung di wilayah timur dan tidak dihadiri oleh paus secara langsung. Namun, penerimaan konsili di gereja universal berkembang secara bertahap. Hal ini penting karena status sebuah konsili sebagai konsili ekumenis tidak hanya bergantung pada jumlah peserta, tetapi juga pada penerimaan gereja secara luas dan terutama pengakuannya dalam kehidupan gereja universal. Dalam perkembangan sejarah gereja Katolik, Konsili Konstantinopel akhirnya diterima sebagai konsili ekumenis kedua. Penerimaan konsili dapat berkembang melalui proses sejarah, pertukaran surat, keputusan sinode, dan pengakuan gereja di berbagai wilayah. Dampak pertama Konsili Konstantinopel adalah penegasan kembali iman Nikea. Gereja tidak meninggalkan keputusan Nikea. Sebaliknya, gereja memperdalam dan memperjelasnya. Dampak kedua adalah pengakuan yang lebih tegas terhadap keilahian Roh Kudus. Hal ini menjadi dasar penting bagi doktrin Trinitas dalam gereja Katolik. Konsili Konstantinopel yang pertama ini juga membantu gereja memiliki bahasa yang lebih jelas ketika berbicara tentang Allah. Istilah seperti hakikat dan pribadi menjadi sangat penting dalam perkembangan teologi. Kredo Nikea Konstantinopel kemudian menjadi bagian penting dalam liturgi gereja. Dengan demikian, keputusan konsili tidak hanya tinggal dalam buku teologi. Umat biasa turut serta mengucapkannya dalam misa. Setiap kali umat Katolik mengucapkan, "Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan," mereka sedang menggemakan iman yang memiliki akar dalam pergumulan gereja di abad keempat. Mengapa konsili yang berlangsung lebih dari 1600 tahun lalu masih penting bagi umat Katolik sekarang? Jawabannya adalah karena pertanyaan yang dibahas konsili berkaitan dengan pusat iman Kristen. Konsili tersebut menjawab pertanyaan tentang siapakah Allah yang kita sembah? Bagi umat Katolik, Allah bukan sekadar kekuatan abstrak. Allah adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah adalah Tritunggal Maha Kudus. Ketika seorang Katolik membuat tanda salib, ia berkata, "Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Formula sederhana tersebut sebenarnya mengandung seluruh misteri iman Trinitarian. Pengakuan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan memiliki konsekuensi praktis. Roh Kudus bukan sekadar konsep teologis. Dalam iman Katolik, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan umat. Roh Kudus hadir dalam sakramen, Roh Kudus berkarya dalam gereja, Roh Kudus membimbing umat kepada kebenaran, Roh Kudus menguduskan manusia, Roh Kudus juga berkaitan dengan berbagai karunia rohani. Karena itu, doktrin mengenai Roh Kudus tidak boleh dipisahkan dari kehidupan spiritual. Seorang Katolik tidak hanya percaya bahwa Roh Kudus ada. Lebih dari itu, ia dipanggil untuk hidup dalam Roh. Doa kepada Roh Kudus khususnya sebelum mengambil keputusan penting menunjukkan kesadaran bahwa kehidupan iman membutuhkan rahmat Allah. Salah satu doa yang terkenal adalah "Datanglah Roh Kudus". Doa tersebut merupakan permohonan agar manusia membuka diri terhadap karya Allah.
Meskipun konsili menghasilkan penegasan iman yang sangat penting, sejarah sesudahnya tidak berarti tanpa konflik. Perbedaan antara gereja timur dan barat terus berkembang dalam berbagai bidang. Ada perbedaan bahasa, budaya, politik, struktur gerejawi, dan perkembangan teologis. Hubungan antara Roma dan Konstantinopel kemudian mengalami berbagai ketegangan yang pada akhirnya berkontribusi pada skisma besar tahun 1054. Namun, penting untuk tidak menyederhanakan semuanya sebagai akibat langsung dari Konsili Konstantinopel tahun 381. Skisma Timur Barat merupakan hasil proses sejarah yang berlangsung selama berabad-abad. Salah satu persoalan penting dalam sejarah hubungan Katolik dan Ortodoks adalah istilah filioque. Kata Latin filioque berarti dan putra. Dalam bentuk awal Kredo Nikea Konstantinopel tahun 381, bagian mengenai Roh Kudus menyatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa. Dalam tradisi Latin kemudian muncul penambahan dan putra. Tradisi Katolik memahami bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra sebagai satu prinsip, bukan dari dua sumber yang terpisah. Namun, tradisi Timur mempertahankan rumusan awal Kredo dan memiliki cara yang berbeda dalam menjelaskan relasi Roh Kudus dengan Bapa dan Putra. Persoalan filioque kemudian menjadi salah satu isu yang berkontribusi terhadap ketegangan teologis antara Timur dan Barat. Pembahasan ini menunjukkan bahwa keputusan konsili dapat memiliki sejarah yang panjang. Satu rumusan iman dapat terus dipahami, diterjemahkan, dan dijelaskan dalam konteks budaya serta bahasa yang berbeda. Ada beberapa kesalahpahaman mengenai Konsili Konstantinopel yang perlu diluruskan. Kesalahpahaman pertama adalah konsili ini menciptakan Trinitas. Hal itu tidak tepat. Kepercayaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah menjadi bagian dari iman Kristen sebelum konsili. Konsili membantu merumuskan dan mempertahankan iman tersebut. Kesalahpahaman kedua adalah Roh Kudus baru menjadi Allah pada tahun 381. Ini juga tidak tepat. Gereja telah mengalami dan mengakui karya Roh Kudus sejak masa apostolik. Yang terjadi pada abad keempat adalah perumusan teologis yang lebih tegas mengenai keilahian Roh Kudus. Kesalahpahaman ketiga adalah konsili hanya merupakan keputusan politik kaisar. Pandangan ini terlalu sederhana. Memang kekaisaran memiliki pengaruh besar terhadap penyelenggaraan konsili. Namun perdebatan yang terjadi merupakan perdebatan teologis yang nyata dan melibatkan para uskup serta teolog gereja. Kesalahpahaman keempat yaitu Konsili Konstantinopel di tahun 381 langsung menyelesaikan semua persoalan Trinitas. Hal ini tidak sepenuhnya. Konsili memberikan penegasan penting, tetapi perkembangan teologi Trinitas berlangsung melalui proses panjang setelahnya. Jika seluruh perdebatan Konsili Konstantinopel diringkas, kita dapat menemukan beberapa poin utama. Pertama, gereja menegaskan kesinambungan dengan iman Nikea. Kedua, gereja menolak pemahaman yang menganggap Roh Kudus sebagai makhluk. Ketiga, gereja menyatakan iman kepada Roh Kudus sebagai Tuhan dan pemberi hidup. Keempat, gereja menegaskan karya Roh Kudus dalam wahyu dan kehidupan gereja. Kelima, konsili menghasilkan perkembangan penting dalam pengakuan iman gereja. Keenam, konsili mengambil sejumlah keputusan mengenai tata kehidupan gerejawi. Dengan demikian, Konsili Konstantinopel bukan hanya pertemuan para uskup. Ia merupakan bagian dari proses gereja untuk menjaga identitas imannya. Ini adalah salah satu karakter penting tradisi Katolik, yaitu kesetiaan kepada iman yang diwariskan, sekaligus kemampuan untuk merumuskannya secara lebih mendalam ketika menghadapi tantangan baru. Pada abad keempat, tantangannya adalah kontroversi mengenai Allah dan Roh Kudus. Pada masa berikutnya, gereja menghadapi berbagai pertanyaan lainnya, akan tetapi prinsipnya tetap sama. Gereja berusaha memahami iman secara semakin mendalam tanpa menganggap dirinya bebas menciptakan iman baru. Salah satu cara terbaik untuk memahami pentingnya konsili adalah melihat bagaimana keputusan teologis akhirnya masuk ke dalam kehidupan doa. Umat Katolik mengawali doa dengan tanda salib, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketika merayakan misa, umat mengucapkan kredo. Ketika menerima sakramen baptis, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus disebut. Ketika menerima sakramen penguatan, umat menerima secara khusus rahmat Roh Kudus. Dengan demikian, teologi konsili tidak berada jauh dari kehidupan umat. Sebaliknya, teologi tersebut menjadi dasar bagi doa dan sakramen. Apa yang dirumuskan oleh para uskup pada abad keempat akhirnya menjadi bagian dari kehidupan miliaran umat Kristen selama berabad-abad. Demikian sedikit banyak penjelasan mengenai Konsili Konstantinopel yang pertama. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk menonton video kami lainnya untuk menambah wawasan dan iman kita. Sampai jumpa.